Halo Sobat Recommender, selamat datang. Untuk kali ini kita nggak bikin video tentang rekomendasi, tapi kita bikin video tentang pariwisata. Jadi kita akan mengadakan podcast dan kebetulan saya akan mengundang bintang tamu. Bintang tamunya itu dari mahasiswa pariwisata. Untuk mahasiswanya ini bernama Kak Azhar. Untuk Kak Azhar, boleh diperkenalkan duduk di sini Kak Azhar. Selamat datang Kak Azhar di Podcast Recommenders. Gimana Kak Azhar untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini sih baik ya, walaupun tadi agak terjebak hujannya untuk menuju datang ke studio ini gitu. Oke, baik. Jadi kita hari ini mau ada agenda apa nih Kak Azhar? Kita mau kayak podcast tentang isu pariwisata yang sedang marak di Indonesia nih, khususnya kayak tentang di transportasi. Oke gitu. Mungkin kita langsung aja ke pembahasan ya Kang. Boleh. Oke, Kak Azhar, menurut Kak Azhar transportasi di Indonesia kan terlalu luas ya Kak. Gimana kalau di Bandung nih? Menurut Kak Azhar gimana pandangan Kak Azhar tentang transportasi yang ada atau yang disediakan di Bandung? Apakah udah cukup memadai atau belum gitu Kak? Kalau untuk transportasi di Kota Bandung itu sendiri, menurut saya sih kayaknya emang masih belum lengkap, kayak selengkap di Jakarta. Mungkin kalau di Jakarta itu kayak udah punya LRT, MRT, terus kayak ada bus Transjakarta, jadi kayak udah mencakup wilayah Jakarta itu udah luas lah kayak transportasinya. Kalau untuk di Bandung sendiri menurut saya itu belum, mungkin pemerintah juga melihat dari sisi Infrastruktur juga ya yang Kak. mungkin kurang memadai juga gitu untuk di Kota Bandung sendiri, karena kan mungkin kalau di Kota Bandung sendiri itu area atau datarannya itu lebih tinggi kan dibanding kalau Jakarta. Kalau Jakarta itu kan emang agak lebih landai, walaupun kayak kepadatan penduduk, tapi itu masih bisa diatasi. Nah, mungkin dengan adanya salah satu faktor kepadatan penduduk juga itu bisa mempengaruhi tentang adanya transportasi di Jakarta dibandingkan di Bandung. Kalau misalkan di Jakarta mungkin penduduknya udah sangat banyak dan juga mobilitas masyarakat. Oke Kang, mungkin itu ya pendapat dan gambaran dari Kang Azhar. Kalau misalnya kira-kira kayak transportasi apa gitu yang cocok diimplementasikan di Bandung itu Kang, yang cocok juga dari segi ekonomi dan pendapatan warga Bandung, terus juga infrastrukturnya Kota Bandung, dan juga perkembangan apalagi wisata di Bandung ini semakin marak dan semakin makin viral dan makin naik gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang pengen berkunjung dan itu membuat kegangguan gitulah. Mungkin lebih tepatnya kalau di Bandung itu bisa juga sih kayak dibangun LRT atau MRT kayak di Jakarta gitu, karena Kota Bandung sendiri itu udah tahu sendiri lah, kayak udah padat juga lah, udah kayak sama kurang lebih 11-12 lah kayak Jakarta gitu. Ya mungkin kalau misalkan dibangun LRT atau MRT itu cocok-cocok aja gitu, apalagi kan mobilitas Bandung itu ada dari Bandung Barat dan juga Bandung Timur itu sering kayak terjebak macet atau apapun itu. Jadi kalau misalkan memang ada transportasi yang memadai, mungkin transportasi publik ya maksudnya yang lebih memadai itu, jadi masyarakat Bandung ataupun masyarakat perantau dari luar Bandung juga yang kerja di Bandung itu lebih mudah dan lebih terfasilitasi dengan adanya fasilitas atau pelayanan publik yang transportasi umum itu. Emang sih karena saya dengar juga kalau di Bandung tuh untuk tempat wisatanya udah oke banget ya Kak. Betul. Tetapi untuk transportasi itu sangat sulit dikarenakan banyak orang yang memerlukan untuk bagian transportasi umum. Betul. Nah, jadi di Bandung tuh emang untuk transportasi umumnya kurang memadai dan fasilitasnya kurang gitu. Jadi pada saat orang-orang mau ke Bandung tuh agak susah gitu. Betul, ya seperti contohnya aja, orang Bandung itu lebih memilih jika ingin menaiki pesawat nih, lebih memilih ke Jakarta. Kenapa? Karena mungkin kalau untuk ke bandara yang baru, Kertajati itu sebenarnya pemerintah juga sudah memfasilitasi kayak travel untuk ke sana. Tapi mungkin memang mindset masyarakat atau orang itu kayak udahlah ke Jakarta aja.
Ya, jadi itu balik lagi sendiri sih kayak ke pemikiran masyarakat juga. Kalau misalkan memang pemerintahnya memfasilitasi nih transportasi umum atau publik yang menjangkau area-area tertentu, pasti masyarakat juga sangat antusias. Oh, oke. Kalau dari, nah, mungkin ini agak jauh gitu pertanyaan kita, apa ya, geser gitu, nggak ke cuman transportasi. Ya. Kita ke Bandungnya deh, boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa sih sekarang tuh di Bandung semakin macet gitu? Ya itu nggak sih penyebabnya, karena mungkin gak ada transportasi umum dari Betul, situ. ya. Jadi orang-orang membawa kendaraan pribadi. Ya, jadi sebagian masyarakat nih ya, yang saya lihat mungkin termasuk dari kampus saya juga sendiri. Itu kan banyak juga di kampus-kampus saya itu anak-anak rantauan dari luar kota Bandung nih. Kayak dari Garut, ada juga yang dari luar pulau juga gitu. Ada yang dari provinsi. NTT ada tidak? Iya, NTT Sumatera ada. Sumatera Oh, kayaknya ada. Terus ada juga yang dari luar provinsi juga, bukan hanya dari luar kota kayak gitu. Jadi mereka sendiri itu lebih kayak apa ya? Lebih nyamannya mungkin memiliki transportasi sendiri untuk ini. Jadi kalau misalkan untuk transportasi umum kayaknya memang belum, mereka sebagian besar belum mengetahui harus bagaimana atau harus menaiki apa misalkan di Bandung itu, karena memang belum ada. Kalau betul, karena paling transportasi umumnya seperti Gojek kayak gitu ya, Ya, Grab paling dan lain-lain ya. Dan untuk itu harganya agak lumayan ya kalau kita Betul. untuk pulang pergi. Ya. Makanya kenapa orang tuh pengen punya kendaraan sendiri gitu. Betul, iya. Berbanding terbalik dengan kayak di kawasan Jabodetabek itu kan, kalau misalkan menggunakan LRT atau MRT itu harganya kan jauh lebih mudah, walaupun mau jarak dekat atau jauh itu kan kalau kurang lebih itu pakai IMAN itu Rp3.000 kalau nggak salah ya. Mungkin satu kali jalan bisa untuk kalau di Jakarta satu kali jalan Betul. itu kalau di Bandung sekali jalan, tapi kalau untuk di Jakarta di Jabodetabek bisa 2-3 kali jalan. Betul, iya. Hmm. Paling itu sih yang mempengaruhinya, kayak anak rantau atau misalkan yang pekerja rantau juga memikirkan dari segi transportasinya yang mungkin kurang memadai di kota Bandung. Jadi yang membuat kota Bandung ramai atau macet itu ya kendaraan pribadi dari masyarakatnya itu sendiri. Oke, dari semuanya, bagaimana sih pengembangan yang tepat gitu dari Kak Azhar yang tentang Kak Azhar tentang transportasi yang ada di Bandung gitu, pandangan dari sudut pariwisata, atau karena Kak Azhar di sekolah pariwisata ya, atau sebagai umum gitu? Mungkin pemerintah juga kayak lebih bijak juga dalam peraturan kayak transportasinya gitu. Terus mungkin lebih memfasilitasi transportasinya juga. Terus kayak lebih diinfokan lagi nih transportasi apa yang memang sekiranya cocok yang bisa dipakai di kota Bandung, atau mungkin boleh-boleh saja nih menggunakan kendaraan pribadi, tapi mungkin jam kerja atau misalkan dari suatu perusahaannya itu tidak terlalu mepet atau ya barengan sama yang jam-jam kerja yang lain, jadi agak bisa kan dikurangin kayak gitu. Jadi kalau di rolling gitu ya untuk jam Betul, kerja, ya. itu apakah memungkinkan atau tidak gitu? Biasanya Untuk dari perusahaan sendiri? Kurang lebih sih memungkinkan sih ya, karena sepengalaman saya juga mungkin pekerjaan juga bisa kayak di shift walaupun memang ada perusahaan yang nggak bisa di shift sih. Mungkin itu ya saran dari Kang Azhar. Ada lagi nih, mungkin pemerintah juga, buat pemerintah nih ya, karena kan kebetulan nih rumah saya di daerah Bandung Timur nih, karena itu saya sering terjebak macet tuh kalau misalkan saya berangkat ke kampus yang ada di daerah barat. Ya, Setiabudi itu daerah barat ya. Terus karena kadang terjebak macet gitu. Terus polisi juga udah turun tangan, tapi mungkin polisi juga nggak bisa apa-apa. Terus udah dilakukan kontraflow juga masih tetap. Jadi walaupun udah dilakukan kontraflow juga jadi macet di kedua sisi. Jadi nggak maju-maju gitu. Mungkin sarannya sih menurut Harapan juga dari warga Bandung Timur gitu, betul. Selalu macet ya. Mungkin lebih adanya jalur underpass atau flyover. Betul, karena di daerah Bandung Timur itu belum ada sama sekali flyover atau underpass gitu. Ya khususnya di daerah mungkin Cileunyi, Cibiru, atau enggak ya daerah Cicaheum lah gitu. Soalnya di situ memang titik rawan macetnya di Bandung Timur. Oke gitu. Mungkin aku masih
kurang paham juga ya dengan transportasi yang ada di Bandung gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa melihat ya Kang Azhar bagaimana Boleh. kemacetan yang ada di Bandung gitu. Kebetulan kan saya emang bukan orang Bandung gitu ya Kang Azhar. Jadi saya pengen tahu nih, pengen nanya ke Kang Azhar, terus pandangan seperti apa sih transportasi secara pariwisata gitu. Apalagi kan sekarang orang-orang tuh transportasi tuh kayak udah jadi bagian penting gitu di dalam pariwisata gitu ya Kang ya. Nah mungkin kapan-kapan kita bisa kali ya Kang jalan-jalan untuk melihat dan mengamati bagaimana gitu cara kita memanfaatkan dan nggak cuman sisi positif yang sisi negatifnya gitu yang dari kemacetan dan membuat nggak enak di jalan seperti polusi gitu ya. Mungkin kita bisa ngambil dari sisi positifnya juga ya Kang ya dengan dari cara kemacetan itu. Mungkin sih kalau dari saya sih cukup sekian juga ya untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih banyak Akang atas informasinya yang diberikan kepada saya, sangat-sangat bermanfaat. Semoga teman-teman juga bisa mendapat manfaat dari podcast kita kali ini ya Kak ya. Terus buat kalian juga semua yang ingin berkunjung ke Bandung, terus bingung mau kayak keliling-keliling Bandung harus naik apa? Kalau misalkan ini kita punya rekomendasi nih, kita bisa menaiki Bandros. Bandros itu ada nama transportasi Bandung Tour on Bus. Kalau di Bandung tuh, jadi kita kurang lebih bayar sekitar 20.000 untuk mengelilingi kota Bandung. Itu nanti titik naiknya bisa di Braga, Balai Kota Bandung, sama di Gedung Sate kalau nggak salah. Seru ya Kak? Ya seru. Itu Coba deh. betul, nanti di situ tuh kayak kita juga dipandu sama ada guide-nya di sana gitu. Jadi kita dijelasin sejarah kota Bandung, tempat-tempatnya apa, terus kadang kita juga bisa masuk nih ke Museum Gedung Sate atau enggak ke Gedung Satenya sendiri itu. Jadi kita kayak udah one day tour lah atau walking tour Bandung kayak gitu. Iya. Boleh nanti ya kita murah 20.000 doang. Nanti kita akan ngajak jalan-jalan saya dong, biar kita bisa keliling-keliling Bandung. Oke. Mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk podcast hari ini. Makasih banyak ya Kang Azhar. Boleh saya hai dulu ke kamera Kang Azhar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. See you.